mendapatkan drop zone mereka. Mereka sudah menuju ke arah sekitar Rozok ini ya. Ya, mereka bakal rotasi di arah sekitar Rozok. Dan kalau kita lihat juga dari arah lain ternyata RRQ belum selesai fight-nya karena Reed bersama dengan pemain-pemain Forival juga terus bergerak menuju ke arah Voldemort yang terus berjibaku di area tersebut. Tapi Voldemort juga kita melihat dari arah medium map-nya sudah menggunakan sebuah kendaraan Infinity. Memang menjadi pemain atau menjadi tim yang paling jauh dari segi circle-nya, mereka berada di pulau yang terpisah dan saat ini bergerak ke area jembatan sebelah kiri. Ya, tapi timing dari Infinity ini harus diperhatikan banget loh. Seringkali mereka punya timing yang tepat, jadi mereka bisa masuk untuk circle-circle akhir, bahkan berhasil masuk untuk tim-tim terakhir yang tersisa. Ya. MSC nih yang sudah mulai bergerak rotasi juga, lalu dari Forivals yang sudah mendapatkan sebuah checkpoint baru dan EVOS bertemu dengan Onyx di mana dua pemain dari Onyx bakal ditabrak oleh 3 player dari EVOS. Ada backup fire dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan satu pemain dari Onyx. Kali ini error, sepertinya Gironya error untuk menembak EVOS, tapi ternyata sebuah threat knock pun terjadi, namun 2 pemain dari Onyx berhasil diamankan oleh EVOS, bahkan 3 last man standing berada di bagian rumah merah di bagian lantai 2. Tidak terlalu terburu-buru EVOS dalam melakukan pick, ingin memberikan backupnya untuk menyelamatkan rekan-rekan yang sedang terknockdown. Ya, bahkan kalau kita lihat kali ini revive sedang dilakukan, Red Face juga dikirimkan untuk terus memberikan pressure ke arah Sky Only yang sedang berjibaku di area tersebut, akan coba menyelamatkan seorang Jeff, tapi sulit keadaannya. Smoke sudah mulai di pop up kali ini, bahkan sudah mulai bangkit kembali pemain-pemain dari EVOS Reborn. Sudah ada 4 yang akan coba maju ke arah depan, split yang coba dilakukan atau push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain EVOS menuju ke arah compound yang didiami oleh seorang Sky Only sendirian saja berada di area tersebut. Betul, Sky the last man standing harus menghadapi 4 harimau yang mendekat, dan itu dia Red Face. Dengan M4-nya berhasil memulangkan pemain terakhir dari Onyx. EVOS 4 elimination menit ke-11. Menit ke-11 sudah mendapatkan 4 elimination, modal yang sangat berharga sekali, dan kita melihat ini adalah kesekian kalinya EVOS memenangkan sebuah fight 4 lawan 4. Sangat menjanjikan performa yang ditunjukkan oleh EVOS Reborn, performa yang ditunjukkan oleh EVOS di match demi match di minggu yang kedua Super Weekend kali ini. Kita berpindah ke arah yang lain dari sisi Chopper bersama dengan Datcon dari Eagle Esport. Sudah mendapatkan sebuah rumah jamur juga, memantau area di dekat mereka karena di area sana terpantau ada RRQ Ryu walaupun masih ada jarak di antara mereka. Tapi kita berpindah juga ke arah Geekfam yang ternyata kembali dekat dengan Forival. Sering sekali Geekfam, Forival deketan, lalu Infinity bersama dengan Face Clan atau Face Clan bersama dengan Vampire juga deketan. Sering banget dan mereka sering sekali fight. Ya lu jangan lupain juga, BTR juga sering deketan sama Infinity. Oh ya betul, dan mereka sering banget fight. Kita melihat bahkan tadi pemain-pemain dari Bigetron, dan kita lihat ini dia. Udah mulai debate, nggak ada tembakan dari Bigetron. Luxy hanya menjaga di bagian lantai 2 dari rumah ini. Belum ada pick yang dilakukan oleh Bigetron saat ini. Menjaga dengan tenang. Yang tadinya nge-split, kali ini Bigetron sudah berkumpul dalam sebuah area atau dalam sebuah compound yang memang tidak terlalu banyak bangunan gitu. Tapi kalau dijaga dengan maksimal, ini bisa menjadi defensive area yang bagus kalau circle-nya ke sana terus. Ya, kita Ada notes-nya tuh. Kalau masih ada. Masih ada notes-nya di sana, dan kita melihat juga dari Logan dengan DP-nya kali 6 atau kali 3 maksud saya sudah dimiliki seorang Logan, membuka ke area bukit, tapi farm ternyata net dari circle yang kedua di Erangel kali ini. Ya, tapi dengan kabar seperti ini tadi gue ngelihat kayaknya 2 tim Indonesia ini udah masuk ke dalam circle gitu. Ada Bigetron, terus ada EVOS juga, jarak mereka tidak terlalu jauh, dan wow, sudah ada movement yang dilakukan oleh Infinity. Ryzen ditinggal sendirian di bagian belakang, naik ke bagian atap, berusaha melakukan defense seorang diri menghadapi 2 pemain dari Infinity. Tapi sepertinya Nuzi tahu keberadaan dari Ryzen di arah mana. Ada lemparan ke bagian rooftop, namun bukan rooftop tapi atap, tapi Ryzen masih bisa bertahan dengan tenang di bagian atap. Seorang diri saja menghadapi 3 atau 2 pemain dari Infinity yang sudah bergerak ke arah Ryzen. Ya, Ryzen memiliki M249 kalau kita lihat tadi. Bahkan ada 2 yang sudah datang kali ini, Nuzi dan juga Gotani. 2 pemain dari Infinity sudah ketahuan di mana posisinya. Diletakkan sebuah granat juga, sudah mulai dekat granatnya, tapi granat selanjutnya belum berhasil, terlalu jauh. Bahkan kali ini granatnya berada di udara, meledak di sana. Datang juga bala bantuan untuk Nuzi karena ada pemain-pemain Infinity yang juga sudah mulai merapat ke area ini. Tapi Ryzen sendirian saja dia berjibaku melawan 3 pemain dari Infinity. Ya, yang gue takutin kalau misalkan EVOS join the fight juga, karena EVOS tadi ada di bagian rumah kanan yang nggak usah mikirin EVOS, ternyata kita pikirin dulu nasib dari Ryzen yang sudah mulai digempur oleh pemain-pemain dari Infinity. Dipaksa turun ke bagian bawah, sedang melakukan healing, sudah mulai diintip juga oleh seorang Nuzi, dicari keberadaannya jump shoot yang masih belum berhasil, ternyata vaultingnya belum berhasil, namun Ryzen mendapatkan 1 pemain bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby.
Satu pemain dari Infinity berhasil diamankan, tapi backup yang datang begitu cepat. Ryzen pun pulang ke lobby dengan mengirimkan satu eliminasi poin lagi ke Bigetron. Tapi cerdas apa yang dilakukan oleh Ryzen. Dia sadar bahwa sulit sekali untuk mendapatkan yang kedua atau yang ketiga. Sehingga satu yang sudah knock langsung di end, langsung mendapatkan sebuah elimination. Ini adalah sebuah kecerdasan yang ditunjukkan oleh seorang Ryzen. Namun di sisi lain ternyata headshot menuju ke arah seorang Pavel tadi. Drone juga tersukur ke arah tanah. Fight terjadi antara NFT dan juga GiveFam Malaysia. Ya, tapi lo harus perhatikan dari segi live statusnya karena juga ada total poinnya. Di mana poin-poin semuanya tipis-tipis banget, Sun. Sun lagi. Kui. Kenapa jadi Sun? San soalnya. Oke. Oke, sedikit intermezzo, blunder dari bibir gua. So, back to the beat. Back to the game. Yes, kali ini kita lihat dari total poinnya yang memang benar-benar tipis. Dari Axis menuju ke arah GiveFam, ke arah 4Rivals, jaraknya tidak terlalu jauh sampai di EVOS. Bahkan Infinity dan EVOS poin mereka sama. Betul sekali. Poin mereka kali ini sama persis, tapi dari segi live statusnya kita melihat Infinity tersisa 3 pemain saja karena satu tadi sudah dipulangkan oleh Ryzen. Tapi EVOS masih menyisakan 4 pemainnya. Vampire berada di area yang cukup sulit, satu pemainnya knockdown. Bahkan kali ini kita melihat satu pemain Vampire berhasil mendapatkan knock ke arah pemain-pemain dari MSC. Ya, ini akan terjadi pertempuran di pinggir-pinggir circle. Di pinggir circle masih masuk di area sekitar shelter. Ini nggak bisa sih. Face Clean, mereka butuh rotasi. Mereka dari Bukit Kentang dan sudah ada beberapa tim yang berupaya memotong rotasi dari tim Face Clean. Sementara di arah lain, MSC mendapatkan akhirnya mendapatkan satu pemain dari Vampire. Tapi ini stun yang mereka kenok, pemain yang keras banget kuy. Yang punya survive skill juga begitu bagus. Tapi kalau udah dikenok kayak gini dan tinggal satu pemain ya mau gimana lagi. Vampire pun dipulangkan di urutan ke-15. Sulit keadaannya untuk Vampire, namun kita berpindah ke arah yang lain. Axis Red One lewat begitu saja di arah bawah. Dimana di atas ada pemain-pemain dari Face Clan. Vintores melakukan tembakan juga dengan M4 kali 4-nya tadi. Satu klik gagal. Klik yang kedua akan coba dicari, tapi ada sebuah ngepot yang terjadi di area tersebut. Kacang susu ternyata terbalik sebuah kendaraannya dan tertakedown ke arah bawah. Sayang sekali. Sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Axis Red One ternyata membuat mereka harus dipulangkan satu persatu pemain-pemainnya karena kocar kacir terkat rotasinya oleh pemain-pemain Face Clan. Betul sekali, bahkan dari Axis hanya menyisakan Faris. The last man standing yang berusaha bergerak menuju ke arah sebuah sniper tower ini masih berada di pinggir circle yang keempat. Bukan tempat yang bagus kalau misalkan zonanya bouncing karena bentar lagi blue zone keempat pun akan bergerak. Ya sayang sekali pemain-pemain dari Axis Red One tumbang satu persatu dan kita melihat ke arah yang lain. Snipes juga melakukan sebuah spray tadi gironya yang kita lihat dari facecamnya. Dari sisi lain juga Demrut akan coba mencari knock selanjutnya dan itu dia knock juga didapatkan oleh seorang Demrut. Namun dari sisi lain ternyata Apple juga mendapatkan knock ke arah satu pemain dari NFT Pavel. Kali ini kita melihat juga Apple masuk ke arah dalam, di mana di arah tersebut ada pemain-pemain dari tim Secret Malaysia. Spray juga dilakukan, tapi satu pemain dari tim 4Rivals tersebut langsung dipulangkan oleh 4 pemain tim Secret Malaysia. Iya, ini kayaknya game terbau dari 4Rivals nggak sih, Quick? Dari 5 game yang mereka mainkan hari ini kayaknya game yang bener-bener bau banget buat mereka. Bahkan kalau kita berfokus kembali ke arah Face Clan, ada kacang susu yang udah mulai ngedrop. Semua looting yang dia lakukan ini bener-bener ngebuat Vintores lama kalau misalkan mau looting karena kacang susunya. Malah dari Vintores lebih milih untuk ya udahlah looting yang lain dulu aja daripada looting yang berceceran gitu. Ditinggalin loh. Betul. Dibiarin bleeding out harusnya buat kacang susu. Ya, sulit sekali keadaannya, tapi Faris juga akan coba diburu, akan coba dicari oleh pemain-pemain Face Clan yang sudah sadar bahwa ada Faris di dalam sebuah sniper tower tersebut, rumah jamur yang akan coba dilempari granat-granat. Dan kali ini bahkan Tony K juga terkena sebuah damage dari arah jauh karena ada pemain dari tim EVOS harusnya yang melihat ke arah ini. Betul, berbagi compound terlebih dahulu, lantai 2 dan lantai 1, pintunya sudah mulai dimainkan. Kali ini Tony K memasak molotov, langsung lempar ke lantai 2 tapi hai, granat atau utility berikutnya terpantul. Tidak terlalu perfect, itu granatnya hampir aja memberikan damage ke arah Tony K, tapi untungnya granat berikutnya berhasil memulangkan Faris ke arah lobby. Kembali Tony K mendapatkan sebuah elimination. Ini adalah yang pertama untuk dirinya di match ke-5 kali ini atau match terakhir di hari ini. Bahkan pemuncak klasemen sementara yaitu Axis Red Ones di awal hari tadi sudah dipulangkan. Kita melihat juga pemain-pemain Face Clan meretake area dari tim GiveFam Malaysia berada di area tersebut dari arah lain juga. Satu pemain sudah dipulangkan yaitu Swavel dari tim NFT membuat 3 yang tersisa berjibaku mereka untuk menahan gempuran dari lawan-lawannya. Ya betul, bahkan NFT cukup berani menurut gue untuk nge-split dengan 3 angle seperti ini. Masing-masing rumah ditempatin satu orang, bahkan itu dia. Terlalu beresiko sebenarnya split yang dilakukan oleh NFT. Ketika Flippy ingin berkumpul, ingin regroup, ditembak
ditembak oleh Secret yang punya high ground control di sebelah kanan. MSC kalau tahu hal ini dan mereka memanfaatkan momentum ini untuk nge-push, ini bakal berbahaya banget buat NFT. Tapi ternyata Secret terlebih dahulu yang langsung nge-push. Pergerakan yang sama dilakukan juga oleh MSC di bagian sebelah kiri. Bahkan Peu tidak menyadari bahwa angle-nya sudah terbuka. Last man standing akan dipush dari dua sisi. Secret benar-benar cukup berani untuk nabrak ke arah pertahanan dari NFT. Last man standing kali ini Drone yang tersisa. Lempar granat ke bagian luar tapi bakal langsung digebrak begitu aja. Didobrak pintunya, berhasil mendapatkan satu. Namun terlalu banyak angle dari bagian luar karena jendelanya begitu banyak. Dan Drone pun rata. Secret 5 elimination dan mereka memulangkan NFT ke arah lobby. Nice try untuk NFT, perjuangan mereka memang sulit tadi untuk menahan gempuran dari pemain-pemain tim Secret Malaysia yang datang dengan cepat ke arah ini. Bahkan Flippy tadi sudah tersukur ke arah tanah terlebih dahulu, membuat dua pemain yang tersisa sulit keadaannya untuk bisa melawan 4 pemain dari tim Secret Malaysia. Tapi tim Secret setelah selesai dengan NFT maksud saya, dia juga harus segera fight bersama dengan MS Chonburi. Betul, mereka nggak punya waktu lama untuk melakukan reset formasi. Apalagi mereka butuh bergerak sedikit aja untuk masuk ke dalam zona. Tapi dia dari Secret ya, ini harus nge-clear MSC-nya dulu. Jangan sampai mereka masuk dalam zona, belakang mereka belum bersih. Bahkan gue ngeliat ada pergerakan dari Eagle Esport yang udah mulai mengubah angle-nya ke arah compound dari tim Secret. Ya, kembali kita melihat Jumper selesai untuk meretake compound dari NFT. Berdiam diri di area tersebut, tapi pemain-pemain dari Face Clan satu persatu rontok ke arah tanah, tumbang ke arah tanah karena ada sambutan yang datang dari Baonam United. Tapi ada perlawanan yang dilakukan oleh seorang Vintores, pemain terakhir yang masih bisa nembak. Berada di area tersebut melakukan proning terlebih dahulu. Ada seorang Capon dan juga Silence yang menjaga di dua compound yang berbeda. Betul, bahkan dari Vintores berhasil memulangkan satu pemain dari PN. Silence memberikan backup dengan granatnya, dilemparkan ke arah gudang, namun Vintores berada di bagian luar gudang. Masih cukup aman sejauh ini dan ini dia Secret. Di bagian camp kecil di pojok kanan bawah di mana MSC sudah mulai membangun pergerakan mereka karena Blue Zone kelima semakin mendekat dan memaksa mereka untuk bergerak. Namun tertembak juga dari bagian kiri seperti yang gue bilang, ada Eagle Esport yang sudah mulai memantau compound dari tim Secret. Jumper pun tidak memberikan step yang terlalu banyak, dia hanya ingin menikmati bunyi-bunyi vehicle yang lewat di bagian lower ground rumah tempat Jumper melakukan setup. TG13 sedang di revive tapi pop up smoke juga dilakukan oleh pemain-pemain tim Secret Malaysia untuk membuat pemain MS Chonburi tidak bisa naik ke arah high groundnya. Tapi kita melihat kali ini sudah mulai hilang smoke-smoke yang di pop up oleh pemain-pemain dari tim Secret. Berada di area belakang iShot, tapi Infinity juga datang. Ternyata Logan dekat keadaannya bersama dengan pemain tim Secret. Tidak terlalu jauh jarak antara tim Secret, MS Chonburi dan juga Infinity meledak di area tersebut. Tapi tidak ada siapapun dan ternyata kita melihat juga timing yang tepat dilakukan oleh pemain-pemain MSC. Namun tidak tepat kali ini karena iShot mendapatkan satu knock ke arah pemain dari tim MSC. Bahkan dua didapatkan, akan coba mencari yang ketiga. Akankah berhasil? TG13 akan coba diburu, berada di belakang batunya, melakukan tembakan juga, melakukan perlawanan, tapi kali ini dan itu dia headshot, dipulangkan seluruhnya oleh seorang Jumper. Betul, diratain begitu aja di sisi lain. Vintores bakal dikeroyok oleh dua pemain dari BN. Silence berusaha memberikan jump shoot-nya, namun angle-nya masih belum terbuka dan dengan granat saja terlalu beresiko mungkin ketika melakukan pick. Jadi granat yang menjadi eksekutor untuk memulangkan Vintores, tapi granatnya punya EVOS, bukan punyanya BN. Ya, ternyata EVOS yang tadi mendapatkan sebuah Poinnya granate tipis eliminator dan kita melihat ini dia terjadi kembali fight demi fight di area ini. Poin juga tadi sudah disinggung oleh Bro Pasta, sangat-sangat tipis perolehan poin dari masing-masing tim yang berada di Super Weekend yang kedua. Demrut satu hit lagi dan itu dia Sonos dengan sebuah mininya mendapatkan sebuah knock ke arah Demrut. Masih ada 3 tim Indonesia, let's go Indo Pride. Kita dukung 3 tim Indonesia untuk EVOS, Bigetron dan RRQ serta nice try untuk NFT di game yang terakhir. Geekfam kali ini bertahan dengan 3 pemain, 1 terknockdown, butuh di revive dan harusnya masih bisa untuk diselamatkan karena sudah ada banyak setup smoke yang terpop out di sekitar pemain-pemain dari Geekfam. Ya, Snipes masih terus akan coba berjibaku untuk merevive seorang Demrut. Dari sisi lain kita melihat Sunos yang tadi mendapatkan knock ke arah Demrut juga. Tidak hanya selesai dengan Demrut, tidak hanya selesai dengan pemain-pemain dari Geekfam Malaysia. Mereka juga akan coba mencari angle shoot ke arah pemain-pemain EVOS Reborn di mana Redface yang kali ini diburu. Ada sebuah spray yang sangat-sangat lurus sekali ke arah seorang Redface, tapi masih ada cover di sana karena Redface memiliki sebuah fortingan kendaraan. Tadi kita melihat juga dari sisi lain Snipes bersama dengan Saint OP melakukan proning untuk menghindari tembakan-tembakan dari lawan-lawannya. Parajin yang tadi mendapatkan 2 knock dengan DP-nya terus berjibaku. Ada sebuah smoke yang juga di pop up untuk membuat dia bisa aman masuk ke dalam circle selanjutnya. Ya, dan movement-nya pintar banget dengan melakukan setup smoke, lalu mobilnya disembunyiin di dalam smoke, bergerak pelanan pasti bermain di pinggiran circle karena ini dari mereka juga masih butuh bergerak masuk dan BN pun punya kontrol area yang bagus loh kuy. Ya,
Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh BN, tapi kita melihat BN akan ditantang, akan disambut oleh pemain-pemain dari Bigetron Alliance. Bahkan yang terjadi di area tersebut terbakar seorang Zuxi juga panas akan naik ke arah atas. Granat. Granat dilemparkan ke arah bawah juga, tapi ada granat balasan ke arah atas dan ternyata tidak meledak, belum meledak, dan itu dia akhirnya mendapatkan seorang silence, tapi ternyata granat di atas juga mendapatkan seorang Zuxi Ryzen atau Zuxi maksud saya kali ini berjibaku di area tersebut. Yang knock adalah Luxi. Betul sekali. Tachibana ternyata yang tersisa dari Bigetron kali ini, dan dari dua tim ini, Bigetron dan BN lebih memilih untuk melakukan revive. Sementara di arah lain dari EVOS mendapatkan beberapa pemain dari BN tadi ya. Agak sedikit terlambat untuk elimination fitnya. Tapi kita masih memantau bahwa poin dari EVOS dan juga Infinity ini poinnya masih sama. 222 total poin. Untuk total berapa berarti? 10 ya 15, 25 total game yang sudah mereka mainkan. Ya, akan coba kembali bangkit seorang Shane OP. Ada sebuah lemparan molotov juga tadi, tapi dari belakang ternyata ada satu pemain dari EVOS yaitu KF mendapatkan sebuah knock ke arah Nuzi dan bisa didapatkan Nuzi, tapi Bigetron Alliance nice try. Mereka berada di hashtag yang kelima. Kita melihat juga ada grenade eliminator ternyata didapatkan oleh seorang Silence tadi, harusnya ke arah Bigetron Alliance. Betul, dan EVOS bergerak pelanan pasti. 7 elimination sudah mereka kumpulkan. Smoke terpop out, ada 3 smoke yang di setup oleh EVOS untuk menutup angle dari arah Geek Fam. Ini Infinity harus diwaspadain sih. Dan itu dia Snipes termakan oleh Blue Zone, menerima cicilan damage dari player-player yang tersisa, tapi menerima damage juga dari DPS Blue Zone yang semakin menyakitkan. Sementara EVOS, dua pemain yang sedang melakukan proning terspot oleh Kevin, pemain dari BN yang saat ini mendapatkan kontrol area dari dalam rumah. Kita melihat juga masih terus berada di area belakang dari portingan kendaraan Red Face. Dua pemain dari EVOS, tapi EVOS ternyata melakukan split ke arah dua arah yang berbeda. Satu fokus ke arah pemain-pemain dari Infinity. Dua lemparan utility menuju ke arah satu arah yang sama. Meledak yang pertama, yang kedua akan kita tunggu apakah on point. Ternyata belum mendapat sebuah knock ke arah seorang Gotani yang masih terus berjibaku di belakang pohon tersebut. Betul, tapi Red Face akan mencoba keberuntungan berikutnya. Sementara Red Face bakal memberikan backup dan Microbe bakal langsung tabrak ke depan sana. Tapi woi, observernya kenapa pindah? Ya ampun, untungnya bisa rata dan terspot oleh kamera. 9 elimination dikumpulkan oleh EVOS Reborn. Dan kita melihat 3 tim terakhir yang berada di match yang terakhir di Ranger kita. EVOS masih lengkap dengan 4 pemain mereka sangat luar biasa. Demrut akan coba melakukan healing terlebih dahulu. Ini adalah first aid yang pertama. Low HP dari seorang Demrut, bahkan kita melihat kali ini mencoba untuk melakukan yang kedua. Apakah berhasil untuk terus melakukan healing demi healing. Tapi kita melihat EVOS nyaman mereka berada di dalam circle-nya. Betul, Laser sudah mulai membangun pergerakan. Cukup terkikis darahnya, tapi berhasil mendapatkan sebuah checkpoint yang cukup aman di bagian dalam dari zonanya. Sementara Demrut sudah termakan oleh Blue Zone. 2 tim tersisa dan EVOS, 2 pemain mereka bakal menabrak menuju ke BN kali ini. Ada Red Face dan juga Microboy berada di bagian luar broken wall. Tembakan dari belakang rumah masih bisa dikontrol, masih bisa dihindari, namun Microboy harus melakukan healingnya terlebih dahulu. Kali ini Microboy sedikit mengundurkan temponya, sementara backup dari bagian luar juga masih terus-terusan dilakukan. Mengintip ke sebelah kanan, ada Pre-Fire dan tidak jadi ngintip. Kapun diem aja, jangan ngintip. Udah diem dulu, jangan ngintip-ngintip dulu ya, karena Red Face lagi healing dan ada backup juga dari pemain EVOS yang lainnya. Nah, kita melihat juga ternyata tadi Kapun mendapatkan sebuah knock ke arah pemain-pemain EVOS Reborn. Kita melihat juga dari sisi lain Silence masih terus akan coba dicari, dan itu dia Silence pun tersukur ke arah tanah. Tersesat Kapun seorang diri saja, tapi Kapun dipulangkan, dan ini dia winner chicken dinner didapatkan oleh EVOS Reborn. Makan saus pakai telur. Cakep. EVOS roar. Kita berikan dukungan untuk WWC di game terakhir.